Halo teman-teman, selamat datang di Kenjan Study. Hari ini kita akan belajar the plural form of noun atau bentuk jamak kata benda. Bila kita mengatakan sebuah keranjang, seekor burung, sebutir telur, seorang petani, dan lain-lain, maka kita tahu atau orang lain tahu itu kita ngomongnya bahwa kata bendanya itu satu. Ya, karena seekor, sebutir, seorang, sebuah. Dan kalau kita ngomong dua buah keranjang, 3 ekor burung, 4 butir telur, 5 orang petani, dan lain-lain, maka uh, kita tahu atau orang lain tahu bahwa yang kita maksud itu jamak atau lebih dari satu, karena 2 buah, 3 ekor, 4 orang, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, tunggal disebut singular dan jamak disebut plural. Dan kenapa sih kita perlu mempelajari bentuk tunggal atau jamak dari kata benda? Karena kata benda yang dijadikan sebagai pokok kalimat, karena jumlah kata benda yang akan dijadikan sebagai pokok kalimat, itu akan mempengaruhi kata kerja bantu atau kata kerjanya. Misal, sebuah keranjang kosong. A basket is empty. Kalau kamu tulis a basket are empty, itu salah. Karena sebuah itu pasang. Karena sebuah kalau tunggal itu kita pakai is. Lanjut ke nomor 2. 3 ekor burung sedang terbang. Three birds are flying. Kalau kamu tulis three birds is flying itu salah karena 3 ekor dan jamak itu pakai are. Lalu nomor 3, ada sebutir telur di atas piring. There is an egg on the plate. Kalau kamu tulis there are an egg on the plate itu salah karena sebutir telur itu pakai an egg. Kita lanjut ke peraturan-peraturannya ya. Umumnya, peraturan pertama itu penambahan akhiran s pada kata benda tunggal. Contohnya basket jadi basket, kalau misalkan mau dipluralin. Bird jadi birds, lalu ada eggs, farmers, windows, hens, chickens, cakes, cars, hats. Semua ini itu ditambahin s. Ya, banyak dan lain-lain ya, banyak kata-kata lain cuma ditambahin s. Gitu. Lanjut kita ke aturan nomor 2, yaitu huruf yang berakhiran huruf O, SH, CH, S, X, dan Z itu ditambah S. Buffaloes tambah S. Belakangannya O, huruf belakangnya O. Volcanoes, heroes, mosquitoes, cargoes, potatoes, tomatoes, watches, boxes, glasses, dan lain-lain. Itu untuk akhiran yang O ya. Kecuali foto jadi photos, pianos, radios, dynamos, moto jadi motos bukan motoes, bambu jadi bambus bukan bamboes. Lalu contoh dari SH itu ada brush jadi brushes, lalu ada belakangan CH ada church jadi churches, ada juga branch jadi branches, lalu belakangan CH lagi ada watch jadi watches, lalu belakangan S glasses ya, classes, lalu belakangan X boxes atau dan juga foxes, dan huruf akhir Z ada jazz atau jazzes kalau misalkan itu plural. Kita lanjut ke aturan nomor 3 dan nomor 4, yaitu untuk kata-kata yang berakhiran huruf Y. Nah, kalau misalkan kata belakang huruf Y dan sebelum kata belakang itu huruf mati, huruf Y itu diganti I dan ditambahin S. Ya, babies, flies, cities, armies, puppies. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu huruf hidup, cukup ditambahin S aja. Toys, keys, boys, monkeys, days. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Kalau kata benda bagian huruf F atau FE, maka kita harus mengubah F atau FE menjadi VES. Contoh wife. Jadi wifes. Leaf jadi leaves. Wolf jadi wolves. Self jadi selfless. Thief jadi thieves. Kecuali
roofs, roofs, shifts, reliefs, briefs, reefs, cliffs. Untuk scarf bisa scarf atau scarves. Kita lanjut ke aturan nomor 6 dan aturan nomor 7, yaitu kata benda yang mempunyai bentuk sama baik tunggal maupun jamak untuk nomor 6. Contohnya ada ship. Kalau misalkan biri-birinya ada 1, tetap kita manggilnya ship. Kalau misalkan bibirnya ada 50, kita juga manggilnya ship gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau tahu ini shipnya dikit atau banyak, tunggal atau jamak, cukup dari kata-kata sebelumnya aja gitu. This ship atau those ship tuh, itu kan bisa jadi acuan ini tuh 1 atau 50 gitu. Lalu deer, swine, ounce, salmon, dan Japanese. Kenapa ada Japanese? I don't know. The book says that. Lalu nomor 7, kata benda yang selalu jamak. Nah, ini selalu jamak. Contoh, scissors, spectacles, trousers, people, police, riches, dan lain-lain. Riches itu maksudnya harta benda. Aturan nomor 8, kata benda yang lain pembentukan jamaknya atau perubahan huruf. Ya, jadi singular untuk man itu man, tapi untuk plural jadi man. Untuk penyebutannya, man itu men, kalau man itu min. Jadi man dan min, woman dan woman. Man dan min, woman dan woman. Foot jadi feet, tooth jadi teeth, loose jadi lies, lease, mouse jadi mice, children, child jadi children, goose jadi geese, ox jadi oxen. Lanjut ke aturan nomor 9, kata benda yang tidak mempunyai bentuk jamak, yaitu ada furniture, news, information, advice. Benda yang tanpa bentuk jamak yaitu ada furniture, ada news, ada information, dan ada advice. Jadi kata-kata ini, furniture itu kalau 1 ataupun 50 tetap furniture. Ya, news mau 1 berita ataupun 50 berita tetap news. Information mau 1 informasi ataupun 50 informasi tetap information. Tidak ada informations. Advice, kalau misalkan 1 nasihat kita pakai advice, kalau misalkan 50 nasihat kita pakai advices, itu enggak, tetap pakai advice. Lanjut, kata benda majemuk. Kata benda majemuk atau compound berbentuk plural dari kata-kata yang majemuk, kita harus menambah s pada kata yang ditonjolkan. Contoh, itu kita membentuk plural ya dari kata-kata yang majemuk. Contoh, seorang menantu, a son in law. Tapi kalau misalkan kita mau buat jadi jamak, kita jadi sons, two sons in law. Lalu lookers on atau artinya penonton. Kalau misalkan seorang penonton, kita cukup sebut a looker on. Tapi kalau misalkan ada 2 orang penonton, jadi two lookers on. Ya, jadi intinya ini tuh kalau kamu mau menjamakkan suatu kalimat yang tunggal, tinggal ditambahin s aja gitu. Flower shops, kalau misalkan 1 flower shop itu a flower shop. Jadi kalau misalkan 2 flower shop jadi 2 flower shops ya gitu. Ini nomor 4 skip aja. Latihan mandiri 1 dan 2. Ubah ke tunggal, a church, a box, a key, a thief, a son-in-law, 3 sheep, a basket, my food, your tooth, cake, new car. Jadi diubah ke tunggal, new cars jadi jamak jadi new car. Lalu ubah ke jamak, his teeth, 2 deer and 2 women, 2 deer and 2 women. Your hats, 2 buffaloes, 2 benches, 2 my babies,
babies, lives, my wife's, my wife jadi dua. What? An old shelf, kemudian old jadi old shelves aja, annya nggak usah. A roofs, children. Lalu latihan yang menerjemahkan. There is a black dog. Ada seekor anjing hitam. This furniture is very expensive. Perabotan ini sangat mahal. Those naughty boys are playing in the street. Anak-anak nakal itu sedang bermain di jalan. Do the two men work in the same office? Apakah dua pria itu bekerja di kantor yang sama? My father-in-law is laughing. Ayah mertua saya lagi ngakak. That sheep has white wool. Domba itu punya bulu putih. My mother-in-law is waiting for me. Ibu mertua saya lagi nungguin saya. Knives are made of steel. Pisau-pisau terbuat dari baja. Do you see those old men over there? Apakah kamu lihat orang-orang tua di sana? These beans taste delicious. Kacang-kacangan ini rasanya enak. The boys' trousers are very expensive. Celana anak laki-laki itu mahal banget, sangat mahal. His scissors are not sharp. Guntingnya nggak tajam. Horses are useful animals. Kuda-kuda adalah binatang yang sangat berguna. Kuda-kuda adalah binatang yang berguna. A child isn't always careful on the road. Seorang anak nggak selalu hati-hati di jalan. Can you catch those mice? Bisakah kamu menangkap tikus-tikus itu? Lanjut ke latihan terjemahan. My wife is moving the furniture into the other room. Istri saya sedang memindahkan perabotan ke ruangan lain. They play at draughts. Mereka bermain dam atau draughts. There is a box on the cupboard. Ada sebuah kotak di atas lemari. Is there a spider on my coat? Apakah ada laba-laba di mantel saya? The women are talking about the party. Para wanita sedang membicarakan pesta itu. Men are wanted for the army and navy. Pria-pria dibutuhkan untuk angkatan darat dan laut. The cat coughed the mouse. Kucing itu menangkap tikus. Ya, tikus itu specific mouse. Did your husband go to the cinema? Apakah suami kamu pergi ke bioskop? Look at those babies. Lihatlah bayi-bayi itu. The nurse carried a baby. Perawat itu menggendong seorang bayi. There are some sheep in the field. Ada beberapa domba di ladang. The cook crushed the garlic. Kok itu menghancurkan bawang putih. Do you have a dictionary? Apakah kamu mempunyai kamus? Sebuah kamus, a dictionary. They saw swine, sheep, and deer. Mereka melihat babi, domba, dan rusa. Yusra and I are studying words. Yusra dan saya sedang mempelajari kata-kata.